Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi dalam acara Ngopsan, ngobrol bari, ngopi santai. Hari ini kita kedatangan tamu Mang Encep Irwansyah ya, betul? Irwan Herdiansyah. Irwan Herdiansyah, serius itu? Sanes Irwansyah? Sanes. Oh berarti abis lepat punten ya Kang? Terus gentos namanya Herdiansyah. Oh gitu? Oh, Kak Encep Irwan Herdiansyah. Oh, biasanya ada Ari Abdi menyebatna Kang Encep wae nya Kang ya. Kang Encep wae. Kang Encep ini pertama sebagai ketua LPBI ya Kang? Ketua LPBI. LPBI itu apa itu Kang? LPBI itu Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama pakai NU. Oh, LPBI NU. Bisi LPBI naon gitu. Oke, siap. Nanti kita bincang-bincang tentang LPBI dan Kang Cep ini juga sebagai pendamping desa, benar ya Kang? Pendamping desa, lalu Mang Cep ini juga mau nyalon Kang? Isunya? Nyalon sebulan sekali biasanya. Nyalon ke salon. Biasanya gitu. Ya kalau nyalon sebulan sekali. Siap. Orang 5 tahun sekali, saya sebulan sekali. Sebulan sekali nyalon perawatan. Oke, siap. Karena memang ini ngobrol bareng ngopi santai, kita seruput dulu kopinya Kang. Kopi ya teh. Kopi ya teh Kang. Sanes ieu mah kopi asli. Terus kan kopi kapal selam gini. Tong di beja-beja tuh kan tacan aya non, tacan aya nu nyeponsoran itu. Kang Cep tadi sebagai ketua LPBI NU-nya. LPBI NU itu teh apa itu teh Kang? Bisa dijelaskan Kang? LPBI NU itu salah satu lembaga yang ada di tubuh Nahdlatul Ulama. Lembaga yang ada di tubuh Nahdlatul Ulama. LPBN itu Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim. Fungsinya ya memberikan pengetahuan, mendorong penyebar luasan informasi dan pengetahuan terkait pengurangan risiko bencana. Pengurangan risiko bencana. Bukan risiko. Risiko bencana. Kemudian memberikan juga mendorong juga pengetahuan terkait bagaimana kita beradaptasi terhadap iklim yang tidak menentu seperti hari ini. Oh, bahasa keren nama global warming. Bisa jadi lah isu-isu global warming gitu. Seperti itulah. Tapi sudah bergeser juga. Sekarang ya ada juga kegiatan-kegiatan terkait bagaimana pelestarian lingkungan hidup gitu. Bagaimana misalkan menanam pohon, reboisasi sudah umum lah. Ada juga bagaimana mengelola sampah, mendaur ulang sampah misalnya dari sampah menjadi bahan bakar dan lain sebagainya lah, banyak lah gitu. Berarti LPBI NU ini fokus terhadap lingkungan mungkin kan, dan alam dan lingkungan hari ini. Tadi apa yang Akang bilang Kang Cep bahwa ini ada dalam tubuh NU. Jadi strukturnya itu gimana Kang? NU di NU itu kan ada kepengurusan NU, ada badan otonom dan ada lembaga. Ansor, Banser itu Banom, IPNU, PPNU. Ada juga lembaga-lembaga seperti lembaga takmir masjid. Nah, salah satunya LPBI. Berarti untuk yang kemarin terjadi bencana di Cianjur ikut turun juga Kang dari hari pertama sampai hari ini, kita stay buka posko di sana. Oh, Kang Cep buka LPBI buka posko di sana. Oh, Kang Cep juga baru pulang ya Kang dari Cianjur. Ya, saya udah. Berarti Akang stay pas kejadian gempa langsung stay sana Kang. Setelah kejadian gempa malamnya saya langsung berangkat ke sana. Sama teman-teman buka posko, besoknya baru
kita mulai aksi lah, ada gerakan, asesmen dan lain sebagainya. Itu kalau dari LPBI sendiri Kang, ketika misalkan kita ada gempa seperti keluarga kita yang ada di Cianjur, sebetulnya kalau memang itu pasca gempa, sebetulnya apa yang memang harus kita lakukan, misalkan kalau kita yang terdampak, tapi ya amit-amit juga, kalau yang terdampak itu harus melakukan apa Kang secara prosedural kalau ininya Kang? Kalau ini bicara kita ya, sebelum bicara yang terdampak, bicara kita. Kalau misalkan kita yang ada di luar yang terdampak, ada bencana, kita datang, kita lakukan asesmen dulu tentu yang pertama. Data dulu segala macamnya, berapa korban, terus menghitung juga mengkalkulasi berapa kerugian, misalkan berapa banyak rumah di satu, misalkan kalau di lingkungan RT di satu RT itu berapa kakak, ada korban meninggal enggak gitu. Kemudian korban yang luka-luka dan sebagainya itu kita data dulu. Kita melakukan pendataan. Gerakan pertama itu kita asesmen pendataan. Asesmen pendataan mungkin ketika terjadi gempa, lembaga LPBNU ini melakukan pendataan berapa korban, rumah hancur. Sehingga kita tahu kebutuhannya nanti apa gitu, harus melakukan apa kita di situ, bikin apa gitu. Oh, jadi ketika gini Kang, misalkan yang terjadi misalkan ada gempa tanpa ada misalkan kita asesmen tadi, tahu-tahu ayo kita kirim tanpa tahu datanya, misalkan masyarakat tersebut butuh apanya. Untuk pendataan itu untuk memastikan bahwa di situ itu butuh apa gitu kan? Iya dong. Oke. Gak bisa kita tiba-tiba datang barang, datang makanan, misalkan bantuan, tapi orang masih dalam keadaan panik gitu kan, ada yang terluka dan sebagainya. Kita juga bingung, tempat juga kita belum punya. Gimana kalau dalam satu kejadian gempa, misalkan rumahnya juga pada hancur di situ, terus kita mau nyimpan barang juga di mana? Kita kan persiapan dulu, bikin tenda buat kita dulu, posko kita, asesmen dulu. Masuk ke evakuasi korban nggak Kang kalau LPBI? Ya kalau masih sempat memungkinkan, misalkan pas hari kejadian kita dapat informasinya cepat, kita datang ke situ, kita tanggap bencana di situ, ya evakuasi juga. Kalau perlengkapan kita juga, kita punya kendaraan, atau misalkan punya ambulans segala macam, ya kita bantu evakuasi juga lah. Berarti bukan hal misalkan kebutuhan secara logistiknya saja, tetapi evakuasi juga ikut terlibat mungkin Kang. Kalau melihat kemarin yang di Cianjur Kang, sebetulnya kalau memang ketika kita ada gempa seperti itu, apakah ada tanda-tandanya nggak sebelum-sebelumnya gitu Kang? Ya mungkin secara pasti ada lah, tanda-tanda alamnya juga pasti ada gitu kan. Nah ini yang penting. Justru tadi saya bicarakan di depan, bagaimana caranya kita memberikan informasi dan pengetahuan terkait pengurangan risiko bencana. Jadi kalau bisa jangan bicara bencananya dulu. Sebelum terjadi bencana kita harus sudah siap. Nah ini pendidikan pengurangan risiko bencana ini, pelatihan pengurangan risiko bencana yang harus dilakukan oleh masyarakat. Kan bencana nggak tahu kapan terjadi. Betul. Berarti ada di LPBI ini berarti ada kayak memberikan pengetahuan ketika misalkan antisipasi ketika nanti ada bencana harus bagaimana, atau sebelumnya misalkan tanda-tanda alamnya, misalkan kalau kayak gini nih, oh ini mau ada bencana kita harus siap-siap, mungkin lebih kepada persiapan mungkin ya Kang. Persiapan tapi bukan, kan suka ada bisa nggak mencegah bencana, karena bencana itu nggak bisa dicegah ya, bencana alam gitu. Kalau hukum alamnya nggak bisa dicegah, tapi secara pengetahuan kita bisa cegah juga. Gimana supaya tidak terjadi longsor? Berarti penghijauan harus terjadi di situ. Jangan ada misalkan perusakan hutan dan lain sebagainya. Bisa juga dicegah. Tapi kan kalau kayak gempa gitu, kadang-kadang kita nggak bisa deteksi. Yang bisa deteksi itu misalkan kayak BMKG dan lain sebagainya. Mereka bisa deteksi gitu kan. Ya. Mungkin mereka punya alat dan lain sebagainya. Oh di patahan ini, di retakan ini akan terjadi gempa. Mungkin mereka bisa mendeteksi lewat ya alat yang lebih canggih lah ya. Kalau mereka gitu. Kalau yang kemarin di Cianjur, kan kalau informasi dari media itu kan patahannya itu. Patahan. Kalau itu mungkin tidak bisa dicegah. Intinya tidak bisa dicegah mungkin kalau patahan itu, atau gimana prosesnya kan gitu. Ya tidak bisa dicegah juga. Ini kan bukan pertama kalinya juga. Beberapa puluh tahun yang lalu juga sudah pernah kejadian, tapi misalkan skalanya nggak seperti itu. BMKG juga sudah bisa mendeteksi ini akan terjadi lagi sekian puluh
tahun lagi gitu kan. Kalau kita kan nggak bisa lihat patahannya gimana. Kalau mereka kan punya alat, mereka tahu ini akan terjadi lagi sekian puluh tahun. Mungkin juga. Nah ini pentingnya pendidikan. Selain dari BMKG tadi misalkan memberikan informasi ini akan terjadi lagi misalkan 20 tahun kemudian gempa seperti ini. Nah kita juga salah satunya LPB ini gitu. Ya mungkin kita juga belajar juga dari BMKG mendapatkan informasi segala macam gitu kan. Nah kita sosialisasikan juga dong ke masyarakat gitu. Harusnya memang seperti itu. Tapi bukan LPBI saja, mungkin banyak juga lembaga-lembaga lain di luar LPBI yang konsen di bidang penanggulangan bencana dan lain sebagainya harus memberikan informasi itu. Karena kan menjadi penting. Kenapa menjadi penting? Karena biasanya banyaknya korban juga karena pengetahuan mereka yang terbatas terkait bencana. Karena panik gitu kan. Pacewo pas kejadian itu. Kadang orang tua nggak ingat anaknya juga nggak ingat orang tua kan gitu. Yang penting kumaha we carana selamat orang. Tinggalin budak kurang gitu kan. Tapi ada juga misalkan di dalam kejadian itu ya walaupun misalkan jadi korban yang meninggal, bapaknya sama anaknya pelukan, bapaknya melindungi anaknya gitu kan. Segala kemungkinan bisa terjadi. Tapi alangkah baiknya orang tuanya mendapatkan pengetahuan terkait pengurangan risiko bencana, anaknya juga mendapatkan pengetahuan itu bagaimana kalau misalkan ada gempa, apakah harus tinggal di dalam rumah, apakah harus keluar rumah. Nah, itu kan dua-duanya juga bisa. Kalau ada gempa tinggal di dalam rumah juga bisa. Di bawah meja misalnya. SOP-nya kalau ada gempa dalam rumah masuk bawah meja. Tapi kalau masih sempat misal masih goyang-goyang dikit, belum terlalu parah, cepat-cepat keluar juga mencari tempat yang lapang, tempat evakuasi. Untuk ya supaya kita terhindar juga. Berarti kenapa kita pas ada gempa tadi yang akan katakan ada SOP-nya kita harus keluar rumah? Minimal kita menghindari bangunan gitu Kang, supaya Kalau gini Kang, biasanya kan di masyarakat kita, ya kita lihatlah hari ini memang saudara-saudara kita di Cianjur kena bencana. Sebetulnya ketika kita ingin membantu, tapi kita misalkan si masyarakat ini tidak punya keahlian dalam hal evakuasi atau apapun itu, sebetulnya sebaiknya kita memberikan bantuannya kayak gimana Kang? Karena kan ya gini Kang, di media kan lucu gitu. Kalau tidak salah itu Basarnas. Tolong kalau mau wisata bencana jangan ke sini karena menghalangi evakuasi. Nah, Kang kan bolak-balik nih ke Cianjur. Memang itu kondisinya gimana itu Kang? Nah, itu kalau relawan datang ke tempat bencana, apalagi sudah ada punya legalitas, itu juga tidak tiba-tiba datang ke lokasi itu kemudian melakukan gerakan, melakukan progres penanggulangan bencana juga. Kita juga daftar, kecuali darurat misalkan, darurat kita masuk dulu. Tapi pasca sudah agak-agak tenang, kita juga harus datang ke posko BPBD atau posko Basarnas. Mereka kan pemerintah nih. Kita daftar ke situ, mendaftarkan relawan kita yang datang ke situ atas nama lembaga apa, misalkan atas nama LPBI dari mana misalkan, dari Bandung Barat atau dari mana. Daftar dulu, namanya siapa-siapa didata. Mereka pun akan melakukan pendataan juga. Keahlian kita apa, skill kita apa. Oh, kita di bidang dapur umum. Oh, ini di bidang evakuasi misalkan. Oh, berarti kalau dirunut gini, mungkin misalkan ada bencana suatu daerah, Basarnas atau tadi Basarnas bikin posko dan ada relawan yang memang ahli bidang apa misalkan akan membantu, berarti daftar dulu. Ada prosedurnya juga. Ada prosedur. Ya nggak boleh tadi nggak punya keahlian tiba-tiba datang ke situ bingung juga kan. Mau ngapain, evakuasi nggak bisa, melakukan P3K pertolongan pertama pada kecelakaannya juga nggak bisa, dapur umum masak itu bisa gitu kan. Nah, dia malah jadi beban loh. Ngadon ngaririweuh. Jadi salah juga. Bukan Basarnas, bukan BPBD yang nyalahin tadi itu wisata. Bukan salah, benar juga gitu. Maksudnya ya kalau sekedar mau nganterin bantuan bisa juga ke poskonya langsung. Tapi ya tenamah riweuh oge gitu. Udah ngasih ke bantuan ya udahlah gitu. Ya foto-foto sekedarnya lah, sekarang kan lagi musim gitu kan. Tapi sebetulnya kalau kita ngirim bantuan itu secara bukan ideal ya,
supaya enak ke semuanya itu. Apakah kita memberikan bantuan itu langsung ke si orang yang terkena bencana atau memang ke organisasi kayak Basarnas, kayak BPBD? Itu sebetulnya boleh ke lembaga-lembaga resmi pemerintah kayak Basarnas, BPBD ya bagus juga, mereka juga pasti akan mendistribusikan. Tapi kalau misalkan kita juga kebetulan ada kolega, ada keluarga di tempat lokasi bencana kemudian langsung juga ke situ ya nggak apa-apa juga. Tapi alangkah baiknya kalau misalkan di situ ada posko relawannya atau ada posko tanggap daruratnya ya kita ngasihnya ke situ. Karena mereka kan tadi relawan itu ketika datang ke situ mereka sudah melakukan assessment. Sudah ada kebutuhannya data. apa, yang sakit siapa, yang cedera siapa, yang celakanya siapa gitu kan. Datang dulu ke situ, nanti mereka yang mendistribusikan itu gitu. Oke. Kalau kayak tadi ya gempa kayak di Cianjur gitu Kang. Biasanya kalau pasca gempa itu berarti ini kan saya baca di media juga. Pasca gempa itu suka masih ada gempa-gempa susulan. Nah, berarti para korban ini nggak bisa nggak bisa masuk rumah kalau memang rumahnya masih utuh. Nggak boleh. Harus di luar berarti. Harus di luar. Kecuali ya kalau rumahnya utuh sih diperkirakan dilihat kokoh masih kokoh karena ada juga bangunan yang memang dia dipersiapkan ketika bangun rumah itu tahan gempa misalnya. Ketika ada gempa ya retak-retak dikit tapi masih kuat, dia masih bisa masuk gitu. Tapi untuk mengurangi resiko itu ya alangkah baiknya jangan dulu masuk sih sebelum misalkan ada instruksi dari lembaga yang berwenang misalkan pemerintahan, BPBD dan sebagainya gitu. Tapi itu biasanya karena kan kalau kita lihat itu pasca gempa misalkan si jaraknya ini berapa hari, berapa minggu tuh berapa bulan sehingga ini si tanah ini bisa stabil dan bisa kita tempatin lagi gitu Kang. Sebetulnya itu informasi itu yang lebih valid itu ya kita mengetahui dari BMKG, dari BPBD informasi itu. Tapi maksudnya mungkin nanti dikomunikasikan sama si masyarakat itu sampai kapan. Tapi hari ini masih pada di tenda ya Kang? Masih di tenda pengungsian. Tapi ya dekat-dekat rumahnya lah di tanah-tanah lapang gitu. Di sawah yang udah kering atau di lapang. Itu yang terkena bencana kan Akang bolak-balik ke Cianjur Kang. Yang terkena itu sebetulnya di tengah kota, di pinggiran atau karena kan kalau dari media cuman taunya Cugenang apa? Cugenang. Tapi ide yang lainnya juga sama terlimbas kan? Banyak. Oh banyak. Ada yang di kota juga ada. Di kota juga kan ada. Tadi terakhir saya dari Warung Kondang nih. Mau ke Warung Kondang itu lewat kota juga kan. Ya masuk perkotaan lah gitu. Walaupun nggak terlalu banyak seperti kayak di Cugenang misalnya gitu. Ada juga 1-2 tapi ada yang utuh juga, ada juga gitu. Nah, kalau udah masuk ke wilayah desanya, masuk apalagi Cugenang, itu kan hampir mayoritas ya rumahnya hancur lah, minimal ya retak hancur sih. Oke Kang, tadi mungkin mudah-mudahan saudara-saudara kita yang memang ada di Cianjur dapat segera pulih ya Kang ya. Betul. Karena memang kita melihatnya juga kita sedih juga sebagai masyarakat ketika melihat memang saudara kita yang terkena gempa itu. Saya sempat juga ke sana Kang, melihat anak kecil, lalu ada yang meninggal yang besoknya itu mau nikah sampai meninggal itu sampai sudah persiapan, sudah pasang tenda. Hari hanya besok ternyata itunya gempa dan meninggal dunia. Saya pun mungkin prihatin sekali kalau melihat kalau mendengar memang cerita itu. Mudah-mudahan Cianjur dapat segera bangkit lagi dan masyarakatnya bisa beraktivitas seperti sedia kala. Oke Kang, tadi mungkin Akang sebagai ketua LPBI NU ya Kang ya? Akang itu ketua berarti ya? Berarti saya udah ketua LPBI NU di Kabupaten Bandung Barat, di PCNU Kabupaten Bandung Barat. Saya juga wakil ketua LPBI NU di PW LPBI NU Provinsi Jawa Barat. Oh di Jabar juga Kang, di Jabar. Luar biasa Kang, ini jabatannya banyak sekali ya.
Oke Kang, selain Akang sebagai ketua LPBI, Akang juga informasi pendamping desa Kang. Saya ketua Barisan Relawan Penggerak Desa. Kalau disingkat itu Brigade Barisan Relawan Penggerak Desa. Penggerak Desa. Nah, anggotanya semua pendamping desa yang ada di wilayah Bandung Barat itu semua anggota Brigade Barisan Relawan Penggerak Desa. Akang ketuanya. Ya. Luar biasa. Berarti pendamping Akang berarti ya ketuanya. Ya. Sebenarnya tugasnya apa sih Kang? Pendamping desa itu Kang? Tugas pendamping desa ini 2014 kan lahir Undang-Undang Desa ya. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Jadi desa itu dulu hanya sebagai objek dari pembangunan. Desa itu sebagai objek dari pembangunan. Desa hanya sebagai lokus, tempat, menyediakan tempat, jalan butut, gorong-gorong butut, drainase jelek, yang bangun pemerintah di atasnya. Pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, pemerintah pusat. Mereka yang bawa anggaran, ngasih anggaran, mereka yang mengerjakan, desa hanya objek, lokusnya saja. Tapi sejak ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, berubah status desa menjadi subjek dari pembangunan. Jadi dulu sebagai objek itu desa yang punya wilayah nu ngabangun pemerintah di atasnya. Ya. Nah, sekarang dirubah. Desa yang membangun sendiri. Desa yang membangun sendiri. Karena itu kalau dulu pertama Pak Jokowi sebagai presiden itu ada membangun desa dari pinggiran. Kemudian desa membangun Indonesia. Nah, jadi Indonesia bisa berkembang, bisa besar kalau berawal dari desa. Tadi perubahan dari objek ke subjek ini, kalau tadi kan desa nyediain jalan aspalen, jalan butut, drainase goreng gitu kan, drainase jelek. Pemerintah membangun, drainase diperbaiki, uangnya dari pemerintah, mereka yang mengerjakan. Kalau sekarang enggak, anggarannya dari pemerintah, bahkan dari pemerintah pusat melalui dana desa. Makanya lahir Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014. Ada dana desa masuk ke desa, desa sebagai subjek dari mulai merencanakan apa yang akan dibangun tahun depan, apa yang akan dilaksanakan pembangunan ataupun kegiatan pemberdayaan di tahun depan, gitu kan. Bahkan 5 tahun ke depan itu harus direncanakan oleh desa. Berarti perencanaannya ada di desa, anggarannya disiapkan oleh pemerintah pusat melalui APBN, skemanya APBN melalui Kementerian Desa. Karena ada nomenklatur baru kan, setelah ada Undang-Undang Desa adalah namanya Kementerian Desa. Lalu tugas si pendamping ini apa ini Kang? Tugas si pendamping desa ini ya tadi lahir Undang-Undang Desa, ada dana desa yang masuk ke desa, otomatis pendampingnya include di Undang-Undang Desa Nomor 6 itu ada juga pendamping desa. Jadi kalau pendamping desa ini nggak ada, dana desa nggak ada. Dana desa nggak ada, pendamping desa nggak ada. Gitu. Jadi ketika dana desa masuk ini ke desa dari Kementerian Desa, ada pendampingannya juga. Berarti ini si pendamping ini mengawasi kemana? Mengawasi dana desa salah satunya, mendampingi desa. Tadi mulai dari misalkan kegiatan perencanaan bagaimana ya merencanakan pembangunan misalkan 1 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan. Makanya di desa itu ada 2 kitab suci. Kitab suci disebutnya Kitab suci, oke. 2 kitab suci. 1 RPJMDes namanya. RPJMDes, Rencana jangka Pembangunan menengah desa untuk jangka waktu 5 tahunan. 5? Dulu 5, sekarang 6 tahun. Apa saja nih buat 6 tahun ke depan itu sudah harus ada perencanaan dibikin gitu. Kira-kira kebutuhan buat 6 tahun apa. Nanti pengejawantahannya diderapasi ke RKPDes. Rencana kerja pemerintah desa untuk jangka waktu 1 tahunan. RKPDes ini tidak boleh keluar dari yang namanya tadi RPJMDes. Jadi lamun eueuh dina RPJMDes ulah aya dina RKPDes. Berarti perencanaannya jelek gitu kan. Kalau perencanaan yang bagus di RPJMD sudah tertata. Nih ini walaupun masih global gitu kan. Ya. Nah, di RKPDes ini nggak boleh lagi ada kegiatan baru yang nggak ada di RPJMD kecuali pos major misalkan gitu kan. Sebetulnya pos major juga sudah harus dianggarkan juga. Sudah harus direncanakan juga kan, harus ada
Berarti intinya si desa itu tidak bisa melakukan kegiatan atau melakukan apa ya istilahnya? Ya kegiatan ketika si kegiatan itu tidak masuk dalam RPJMDes. Iya. Tapi kan kadang-kadang aya nu bedegong oge kan gitu. Oh aya teh nu bedegong kan? Ada juga. Kadesna. Ya. Kades juga manusia teh lah. Gitu. Ya. Apalagi kan ya rada gagap oke kan. Biasa nyari 100 juta aja sulit di desa dulu ya. Dulu nih bicara sebelum ada dana desa. Sebelum ada dana desa. Kades itu kan bawa proposal, Pak. Ke kabupaten itu. Si GLSM. Ya iyalah. Sahanu deket, sahanu wawu jeung kepala dinas, sahanu wawu jeung bupati. Kira-kira anggaran desana rada gede lah gitu. Oh. Dulu gitu, Pak. Kalau nggak ada kedekatan sama bupati, jangan harap desanya maju, jangan harap dapat kucuran dana untuk pembangunan. Oke. Sekarang menteri desanya itu siapa, Kang? Abdul Halim Iskandar. Abdul Halim Iskandar. Itu berarti dana desa tadi berawal dari 2015 awal sampai hari ini mungkin dulu tadi apa yang akan katakan sebagai desa itu sebagai objek hanya menerima saja, hari ini mungkin desa sudah bisa membangun dan merencanakannya sendiri. Mungkin Kang tadi kenapa adanya mungkin pendamping desa tadi yang Kang katakan untuk mengawal dana desa nyebisi bandel merinya. Nah, si kadesna. Tapi sok aya oge kades teh. Kudu didampingi lah geus jagoan kudu pendamping desa. Oh gitu. Aya oge. Nu ego meureunnya. Nu ego nu nya sok rada main kan gitu sok aya wae kan. Aya wae teh. Diawasi cenah ieu dana desa teh pernah ada pendampingna bisa lah kuring oge. Tapi sesungguhnya kalau dia mengerti aturan, kalau dia nggak senang dengan pendamping desa, jangan senang dengan dana desanya karena mereka include di Undang-Undang 6 2014 itu. Aya duitna hayang. Ari jelema mung diterima gitu. Oh. Licik berarti. Mungkin eta mah meureun hiji dua meureun nya Kang nya. Ya nu kitu mah si oknum teh. Oknum oke. Berarti tapi lamun berbicara desa memang menariknya Kang. Kenapa menarik? Karena kalau tidak salah hari ini anggaran itu ketika ada pembangunan itu semua masuk ke desa. Menarik dah kalau nggak menarik, mau bapak juga nggak bakal nyalonin kepala desa. Ya. Pernah kan? Akang tuh nggak bongkar eta tuh. Pernah. Menarik atau 1, sekian M sekarang rata-rata 1,2 sampai lebih bahkan ada yang 2 miliar. Desa abdi hiji koma saberapa sisinya hiji koma genep Kang. Betul. Upami sareng nu sanes APBDes lah include. Nyampe lah mentul lepat mah opat gitu. Komo munjeng PADes mah kan? Tapi kadang-kadang di desa teh PADes teh sok rada ieu kan poe. PADes teh naon sih? Pendapatan asli desa. Nah, tapi kan jadi pendapatan asli kepala desa. Oh. Dapal tamun gitu mas saya. Panya saya teh normatif. Oh pendapatan asli desa. Sanes cenah pendapatan asli kepala desa. Pendapatannya 100 juta, 200 juta nu masuk kana laporanana kan? Bener. Sekian puluh juta, sekian juta. Karena saya kan pernah jadi BPD-nya kan. Nah, pasti apa? Nah. Makanya memang luar biasa lah hari ini bakal. Saya pernah bagi hasil PADes di kepala desa. Justru saya tak apal. Itu PADes-na di mana? Nya ieu we cenah sewa hungkul cenah. Emang teu ngasilkeun desa teh. Nyalah eta mah tak apalnya eta mah memang langsung ieu. Memang betul tadi menarik Kang ketika berbicara desa bahwa hari ini desa itu begitu luar biasa sebagai ujung tombak pembangunan sebetulnya. Kalau berbicara Indonesia ini pembangunan merata itu sebetulnya kan ujung tombaknya itu ada di desa. Sebetulnya di desa. Bahkan si desa ini punya perencanaan sendiri, punya pengelolaan sendiri mungkin. Hanya saja memang diatur ada beberapa mungkin ada aturan yang memang tidak boleh. Ada pakemna lah. Kalau desanya tertata, desanya rapi, pembangunan di desanya bagus, lapangan pekerjaan di desanya banyak, sekudu riweuh kota teh. Urbanisasi tidak akan banyak orang desa kerja di kota. Kenapa orang desa kerja di kota kan lapangan pekerjaannya sempit, penghasilannya kecil.
siga lagu Iwan Falesnya aya ningan naon sih anu aya desa-desaan gitu nih kan. Ya betul. Jadi poho deui we nanya gara-gara eta. Oh tadi Kang, dana desa. Sebenarnya dana desa ini peruntukannya untuk apa saja sih Kang? Tadi selain apakah memang semuanya harus ke pembangunan atau memang ada juga untuk segmen yang lain? Dana desa cuma 2. Pembangunan, pemberdayaan. Oh, berarti ketika ada pengajuan untuk pemberdayaan itu bisa pakai dana desa. Masyarakatnya dilatih, misalkan di bidang perbengkelan, dilatih komputer, bisa dari dana desa. Dagang itu UMKM. Dagang dilatih heula plus di modalan, tapi bukan uang. Nah, bicara dana desa itu bukan ngasih modal uang. Dilatih wargana dilatih dagang, misalkan namun jika di Cipongkor ya seperti di Cipongkor, daerah-daerah selatan lah Bandung Barat, itu kan ke nyadap gula. Dilatih bagaimana cara nyadap gula, bagaimana cara mengolah gula menjadi ya bagus hasilnya, banyak hasilnya, rasanya enak lah misalkan gitu. Latih dulu, kasih modal, tapi modalnya bukan uang. Apa dikasih alat untuk ngambil apa sih namanya? Kawung gitu kan, gula kawungnya nyadap gitu. Dikasih peralatan perlengkapan untuk masak gulanya misalnya. Bukan uang. Berarti bentuknya berupa barang. Tapi itu berarti bentuknya itu perorangan bisa kan atau memang harus kelompok. Berarti misalkan ada suatu daerah di desa A, misalkan kita ingin usaha, kita dibentuk kelompok dan itu bisa anggarannya diajukan ke desa. Bisa. Sebagai pribadi juga bisa, tapi kan kalau bicara pelatihan nggak mungkin 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, sekian orang gitu kan. Itu 2 orang juga sudah bisa jadi kelompok petani, misalkan petani tadi tukang nyadap gula, 2 orang itu sudah bisa jadi kelompok. Yang bikin kelompoknya siapa? Desa juga, legal kan ku desa. Kelompok petani nyadap gula kawung misalkan gitu kan. SK-nya oleh kepala desa. Kepala desa berarti ya luar biasa tadi dengan dana desa. Ya memang hari ini ya tadi apa yang akan katakan dengan adanya dana desa sehingga desa-desa ini luar biasa powernya untuk masalah pembangunan dan masalah perencanaan. Oke Kang, tadi mungkin sebagai pendamping desa ngomong-ngomong akan oke badai nyalon ya Kang? Maksudnya desa ini peruntukannya untuk apa saja sih Kang? Tadi selain apakah memang semuanya harus ke pembangunan atau memang ada juga untuk segmen yang lain gitu? Dana desa cuma 2. Pembangunan, pemberdayaan. Oh, berarti ketika ada pengajuan untuk pemberdayaan itu bisa pakai dana desa. Masyarakatnya dilatih, misalkan di bidang perbengkelan, dilatih komputer, bisa dari dana desa. Dagang itu UMKM kan? Dagang dilatih heula bisa plus di modalan, tapi bukan uang. Nah, bicara dana desa itu bukan ngasih modal uang. Dilatih wargana dilatih dagang, misalkan namun juga di Cipongkor ya seperti di Cipongkor, daerah-daerah selatan lah Bandung Barat. Itu kan ke nyadap gula. Dilatih bagaimana cara nyadap gula, bagaimana cara mengolah gula menjadi ya bagus hasilnya, banyak hasilnya, rasanya enak lah misalkan gitu. Latih dulu, kasih modal, tapi modalnya bukan uang. Apa dikasih alat untuk ngambil apa sih namanya? Kawung gitu kan, gula kawungnya nyadap gitu. Dikasih peralatan perlengkapan untuk masak gulanya misalkan bukan uang. Berarti bentuknya berupa barang. Tapi itu berarti bentuknya itu perorangan bisa kan atau memang harus kelompok. Berarti misalkan ada suatu daerah di desa A, misalkan kita ingin usaha, kita dibentuk kelompok dan itu bisa anggarannya diajukan ke desa. Bisa. Sebagai pribadi juga bisa, tapi kan kalau bicara pelatihan nggak mungkin 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, sekian orang gitu kan. Itu 2 orang juga sudah bisa jadi kelompok petani, misalkan petani tadi tukang nyadap gula,
2 orang juga sudah bisa jadi kelompok. Yang bikin kelompoknya siapa? Desa juga. Legalkan ku desa. Oh. Kelompok petani, penyadap, gula kabung misalkan gitu kan. SK-nya oleh kepala desa. Kepala desa. Kepala desa berarti luar biasa tadi dengan dana desa. Ya memang hari ini ya tadi apa yang akan katakan dengan adanya dana desa sehingga desa-desa ini luar biasa powernya untuk masalah pembangunan dan masalah perencanaan. Oke Kang, tadi mungkin sebagai pendamping desa ngomong-ngomong, akang oge badai nyalon ya Kang? Maksudnya sanes nyalon ka salon, maksudnya teh Nyaleg gitu. nyaleg gitu. Serius itu nyaleg? Nyaleg, insya Allah nyaleg. Hah? Nyaleg insya Allah. Terus mulai sosialisasi Kang? Sosialisasi atau Sosialisasi. Mulai. Sosialisasi anu milih itu kan gitu. Sosialisasi pasti. Akang di kabupaten, provinsi atau? Hah? Rencana mah ke provinsi. Rencana provinsi. Berarti kan dapil Bandung Barat berarti Kang? Bandung Barat. Dengan opat berarti ngerebutkan opat kursi Kang? Provinsi 4 kursi. Opat kursi. Perjalanannya kan terus sampai ke mana ya perjalanannya? Perjalananna lamun dihijikeun nepi ka New York juga. Maksudnya mulai nguliling gitu ti ayeuna Kang. Karena 2000 berarti 2022, 2023, Februari 2024 kan ya? Saya setahun ini udah jalan lah. Terus jalan. Setahun ini saya udah mulai sosialisasi lah. Bentuk tim. Nggak bentuk tim. Jadi kuma kieu we Jalan aja dari kolega ke kolega, dari teman ke teman, dari komunitas ke komunitas gitu kan. Ti pos kamling ke pos kamling. Pengajian ke pengajian. Anu jarang ngaji ge nya aya nama dipaksakeun ya. Paksakeun lah cenah aya nama. Berarti terus mulai berjalan ya Kang ya, udah mulai berjalan karena pileg sekarang itu di 2024 nya. 2024 bulan Februari tanggal 14 kalau nggak ada perubahan. Tanggal 14. Kang, apa sih Kang anu membuat Akang termotivasi ingin mencalonkan Kang? Nah, mun ieu mah nah sih Kang betah yang kudu nyalonkeun Kang Akang geus jadi pendamping desa, meureun gajihna ge udah lumayan meureun. Naon sih Kang anu ngamotivasi Akang gitu? Satu karena bergelut di desa. Sehingga kita karena kita bergelut di desa, sehingga kita juga menjadi paham dan menjadi tahu dengan anggaran yang 1, sekian miliar di desa pun, desa itu belum bisa banyak membangun desanya, belum juga bisa banyak memberdayakan masyarakat desanya, karena keterbatasan. Walaupun anggaran tadi 1, sekian miliar lah, 1 miliar ke atas lah gitu. Karena kan banyak. Di desa itu kebutuhannya juga banyak. Pembangunan jalan desa juga masih banyak yang harus diperbaiki, yang harus ditingkatkan. Gitu. Keahlian masyarakat, sumber daya manusia di masyarakat juga perlu banyak yang diberdayakan, perlu banyak yang ditingkatkan melalui pemberdayaan. Tapi dengan dana desa yang 1, sekian miliar pun masih belum bisa menjangkau semua masyarakat desa. Tuh. Artinya harus ada sumber dana yang lain. Nah, bicara eta we heula gitu kan. Karena bicara desanya ya bicara desa, bergelut di desa, sehingga kita berpikir juga. Dan kita tahu juga kalau misalkan kita jadi wakil rakyat, jadi dewan, anggota dewan, itu kita juga punya dana pokok-pokok pikiran, aspirasi masyarakat. Paling tidak dari pengalaman itu juga kita sudah bisa berpikir juga. Lamun saya jadi dewan, berarti saya kira-kira bisa membantu masyarakat, pembangunan masyarakat, pemberdayaan masyarakat melalui desa tentunya. Tapi untuk kepentingan masyarakat. Nah, paling tidak itu satu. Kedua juga, kalau kita ingin merubah, ini mindset saya pribadi kan. Kalau kita ingin ikut merubah, karena kan orangnya suka ninggalinya, karunya masyarakat atau punten-punten. Kadang-kadang tidak bicara orang lain juga, kadang ada juga teman kita, teman dekat kita yang udah jadi dewan ternyata
Duh, jadi dewan teh poho lah gitu. Poho kanu cangkang. Nah, gitu. Kacang lupa cangkangnya. Karena cangkangna gitu kan. Tapi itu jadi salah satu masukan, jadi salah satu bahan pemikiran buat saya pribadi juga. Mun orang jadi dewan, tong gitulah misalkan gitu ya. Berpikir positif. Tapi lamun hanya bisa menyalahkan, dewan tuh nah ngurus misalnya gitu. Nggak bisa juga, menurut saya terlalu naonnya sempit juga lah pemikiran kita kalau berpikir gitu. Ini kita berpikir daripada batur gitu, kasar nama daripada batur. Anu jadi dewan gitu ke masyarakatna, tengurus lah gitu kan kasar. Ya kita balik ke diri kita. Geus we ku aing. Nggak saya ke orang lah. Kira-kira saya boga cita-cita halus, hayang berbakti ke masyarakat, ngabdi ke masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat lah gitu kira-kira gitu. Terus nah misalkan pertanyaan ada ya, walaupun can ditanya nya ya. Nah misalkan apalah. Nah nyalona ente di kabupaten gitu. Nah make kudu di provinsi. Tantangan juga gitu. Ya. Saya kan tertarik dengan Partai Kebangkitan Bangsa ya. Berarti Akang hari ini di pencalonan di PKB, Berangkat nanti di PKB. Oke, terus PKB kan hari ini di Bandung Barat tidak punya keterwakilan Dewan Provinsi dari PKB. tidak ada dewan provinsi. Nah, tapi karena marwah, giroh segala macam kita ada di PKB, nyalonin di PKB, hayanglah pecah telur kira-kira gitu. Aya Dewan Provinsi di PKB. Di PKB di Bandung Barat Tuh bukan toma, bukan sombong juga, tapi ya dengan jejaring yang ada kira-kira yang namun goblok pendamping desa minimal aya rekan kita lah di setiap desa, di setiap kecamatan minimal ya. Belum lagi tadi kan bicara ya kita juga punya jejaring LPBI NU misalnya, atau kita juga ya punya relasi LSM, punya relasi teman-teman di komunitas motor dan banyak lah komunitas-komunitas itu. Nah saya berpikir juga kalau ini dimaksimalkan, kalau ini kita progres, se-Bandung Barat aya ya relasi, kenapa enggak lah kita coba. Jadi memang yang bikin Akang pede kan ya nyalon di provinsi. Pede, saya pendamping desa, saya pede. Maksudnya percaya diri, pede nya sanes pendamping desa tadi. Tapi wide ya tuh pembahasan ada pendamping desa. Otomatis kan ketika kita mencalonkan, apalagi ini Kang Cep ini pencalonannya itu di provinsi ya Kang. Otomatis kan dapilnya itu se-Bandung Barat ya. Otomatis kan di situ kita harus punya jejaring, punya relasi yang memang luas. Lamun Akang berarti harus punya suara berapa Kang? Kalau berdasarkan hasil 2019 itu kurang lebih 79.000 atau 80.000 lah mau dibudgetkan kira-kira suara kursi terakhir yang diperoleh Golkar kalau nggak salah. Yang kemarin terakhir itu akumulasi ya. Jadi satu kursi itu 80.000. 80.000. Ya berarti saya PKB kalau misalnya nyalon di PKB harus lebih dari 80.000, tapi bukan ku saya sendiri kan 80.000 itu. Opatan itu. Oh, berarti kan ini ya minimalnya di 80.000 kalau melihat yang kemarin mungkin kan bahkan kan harusnya lebih mungkin. Betul. Kalau memang ini. Nah, berangkat dari situ Kang, itu kan suaranya yang memang saya rasa itu tidak sedikit juga dengan itu kan jejaring termasuk mungkin kenalan atau tim yang membuat Akang hari ini percaya diri untuk mencalonkan di provinsi itu. Akang gak ada modal naon gitu maksudnya. Dalam artian tanda kutip bukan masalah finansial tetapi jejaring ini karena kan berbicara Bandung Barat itu luas. Mungkin salah satunya tadi Akang punya sahabat-sahabat pendamping desa mungkin karena Akang sebagai ketua apa tadi brigade. Yang kedua Akang sebagai ketua LPBI. Selain itu mungkin segmen apa yang sebetulnya yang memang akan Kang Cep masuki gitu untuk meraih suara itu Kang? Di antaranya tadi kan ya, satu saya punya relasi, kira-kira punya relasi pendamping desa di setiap desa, setiap kecamatan. Itu
Maaf Kang, pendamping desa itu di setiap desa satu orang atau gimana? Oh enggak. Satu pendamping desa itu minimal dia mendampingi 3 desa sampai 4 desa. Oke. Tapi artinya minimal di satu kecamatan ada, di setiap desa minimal kita punya relasi lah. Ada relasi, oke. LPBNU jelas tingkatnya kabupaten, pasti di setiap kecamatan juga kita punya pengurus LPBNU. Ada pengurus kecamatan. Kemudian juga memang perjalanan pengalaman saya kan sebelum jadi pendamping desa juga kita memang biasa gerak di di lingkungan gitu dulu. Kita masuk di kepengurusan pecinta alam lah, KPKLH Mayapada lah dulu gitu. Terus dulu juga kita punya komunitas namanya Jamparing, Jaringan Masyarakat Peduli Akan Rakyat Kecil dan Lingkungan. Di situ juga kita dulu sering berbagi terhadap orang kecil, orang miskin lah gitu. Hampir di setiap kecamatan sih dulu gitu. Dari pengalaman itu artinya kita juga punya relasi juga dari relasi tiap kecamatan. Kemudian juga kan kebetulan juga saya juga pembina di salah satu komunitas driver online. Oh, Kang pembina. Oh, Gojek. Namanya Sajalur, Sarana Juang Sadudulur. Sajalur, Sarana Juang Sadudulur. Isinya semua di situ mayoritas driver online, Gojek, Grab, Shopee. Itu juga hampir ya di wilayah-wilayah yang agak perkotaan lah, kayak Padalarang, Batu Jajan, misalkan. Itu kan banyak juga driver online. Nah, kita juga punya komunitas itu. Belum lagi mungkin ya kolega-kolega teman masa sekolah, karena kebetulan juga, nah ini juga yang menarik juga. Jadi selama saya kecil, saya selalu berpindah-pindah, tapi lain nomadennya. Itu mah zaman purba. Ini cerita menarik juga. Jadi dulu saya nggak sempat berpikir juga akan banyak teman, akan banyak saudara, akan banyak relasi dari proses pindahnya rumah dari satu tempat ke tempat yang lain. Saya lahir di Padalarang, di Taugapu dulu. Akang lahir di Taugapu. Masa kecil di Taugapu, SD sempat di Taugapu 1 tahun lah, sampai kelas 1 SD itu di Taugapu. Pindah ke Cijengjing. Nah, Padalarang. Di situ berapa tahun lah. SD juga 2-3 tahunan lah. Pindah lagi, udah sudah mampir ke Cijengjing, TK disuruh mampir, SD di Cijengjing, masih SD juga saya udah pindah lagi ke Cipadang mana tuh, Andir, Ciburu. Lembur saya tuh di situ. Parapatan Arab ke dalam gitu. Dari situ pindah lagi ke Cijengjing lagi, balik lagi ke Taugapu. Macam-macam lah berapa kali. Jadi Akang waktu kecil itu pindah-pindah gitu. Pindah-pindah. Gitu. Bapak saya ya pegawai negeri, ibu saya pegawai negeri lah gitu. Maaf Kang, basicnya ibu sama bapak pegawai negeri. Tidak ada politisi Kang? Nggak ada. Bapak saya guru, kepala sekolah, ibu saya guru juga. Nggak pernah terbesit jadi politisi sih. Karena keluarga di lingkungan pendidikan. Tapi setelah SD, saya SD-nya di Taugapu, pindah ke Rancabali, di MI Rancabali itu. Dari situ SMP-nya di SMP 1 Padalarang. CTK di dinya kan? Hah? Di MI nu di Rancabali. Oh gitu? Oh. Ya rada teratpal. Terus? Pindah dari SD ke SMP, SMP-nya di SMP 1 Padalarang. Nah dari situ SMA-nya saya di MAN 1 Bandung, Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandung di Cijerah. Oh, di Cijerah. Nah, di situ mulai kelatih organisasi, pergerakan sudah mulai, ngalaman demo di SMA gitu, mimpin demo di SMA gitu. Sudah mulai. Oh, di SMA Kang udah mulai mimpin gitu. Memang berarti jiwa-jiwa aktivis itu waktu SMA. Betul. Hampir semua organisasi saya ikutin. Dan hiji beneran di SMA mah PMR Hungkul untuk saya diikut. Bener. Tapi kan ayeuna betul. Iya bisa. Nah, ada ketersambungan. SMA itu saya ikut pramuka. Ikut Paskibra, sempat jadi komandan Paskibra juga, tapi karena jiwa saya pemberontak gitu kan. Tidak dititah-titah batur, rada hese gitu tah yang di perintah-perintah batur. Beralih jadi ketua OSIS. Ketua OSIS apa? Ketua OSIS terbandel lah. Mun aya guru-guru saya jigana baheula mah ambekna naker lah ke saya gitu. Ai baungna sih Kang. Kenakalan remaja we biasa. Nah kan kenakalan kan beda-beda Kang.
biasanya kan kenakalan remaja ke SMA ngarokok gitu atau naon gitu. Saya mau lobana karena gelut gitu tah. Oh, gelut. Preman ketua OSIS tapi gelut wae. Betak bingungan. Dipanggilnya ketua OSIS tapi gelut wae. Jadi bingung kita di kabinet teh, da ieu ketua na kumaha itu cenah. Tapi jiwa kepemimpinan sama kreasi-kreasi untuk menggerakkan teman-teman di organisasi saya jalan gitu. Yang Paskibra berrelasi benar dengan Pramuka berrelasi benar, mengenai kegiatan Paskibra saya ikut, mengenai kegiatan Pramuka saya dampingi gitu, kira-kira gitu. Dan alhamdulillah ya banyak prestasi waktu itu. Yang prestasinya teman-teman saya, tapi saya juga ikut andil, ikut nimbrung di bidang organisasi itu. Keluar dari situ kuliah di UIN. Oh, Kang di UIN kuliah di UIN, ngambil jurusan ilmu hukum. Hukum pidana dari kau. Ya, pidana perdata. Hukum umum lah ya. Positif. Nah, tadi di SMA saya pernah masuk namanya PMR, tapi pas 1 tahun kuliah lah, saya tertarik dan menarik ikut pendidikan CSR, Korps Sukarela, PMI di PMI Kota Bandung. Pendidikannya luar biasa, berbulan-bulan tuh pendidikan, tiap 1 minggu kita latihan lah gitu. Terkait P3K dan lain sebagainya. Mulai kelatih kemanusiaan. Jadi bareto mah lamun keluar di rumah atau keluar di pesantren, keluar di kos-kosan itu saya biasa bawa tas pinggang atau tas rendang kecil anu eusina obat-obatan P3K. Mesti si Ariel teh ya. Ari paya teh make tas gitu mesti si Ariel. Oh, sanes teh obat-obatan. Oh, gitu. Jadi kalatih terus gitu. Jiwa kemanusiaannya semakin terlatih. Sempat juga ikut pendidikan, namanya pendidikan Basarnas, Badan SAR Nasional. Jadi saya juga termasuk potensi SAR darat, tapi SAR-nya SAR darat. Oh, Akang sempat ikut pelatihan Basarnas. Ikut pendidikan dasar Basarnas. Oh, berarti jiwa organisasi pas sekolahnya di SMA, pas kuliah masuk organisasi. Berarti jiwa kepemimpinan Akang itu sudah muncul dari sejak SMA. Ya, kelatih SMA. SMA lah, dari sejak SMA lah. Oke. Ngecep luar biasa. Sebetulnya saya hafal lah Mang Cep perjalanannya itu karena saya pun mengikuti perjalanan Mang Cep. Bagaimana capeknya, cara sosialisasinya seperti apa. Setidaknya saya sedikit banyaknya memang mengikuti juga perjuangan Mang Cep. Ya Mang Cep, karena memang waktu yang terbatas Kang, mungkin nanti ke depannya ya kita diskusi lagi lah, diskusi yang memang ya mudah-mudahan amin engke mah diskusi kita pas Akang mesti di dewan. Ya minimal kan tuh kopi-kopi ting kieu sih gak. Bisa ganti tema. Jadi kalau hari ini temanya atau tagline-nya morocot. Nanti di tema yang lain kita bikin morosot lah gitu. Morosot naon? Modalna ngaroko jeung Oke lah, siap Kang. Mudah-mudahan Kang Cep dengan cita-citanya, dengan ketulusannya mungkin ingin menjadi wakil rakyat khususnya di Jawa Barat, mudah-mudahan bisa terrealisasi dan apa yang memang diamanahkan kepada Akang nanti oleh masyarakat bisa dipegang dan bisa istiqomah. Hatur nuhun pisan Kang Cep, mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa berdiskusi lagi siap. Dalam hal apapun itu. Mungkin itu saja. Terima kasih pada semuanya. Nanti apabila siapa lagi yang akan diundang, yang ingin diajak bicara atau ingin digali informasinya, atau yang ingin dikasih ijazah morocot, nanti bisa nanti komen siapa yang ingin diundang atau digali secara informasi. Mungkin itu saja dari saya. Sekali lagi hatur nuhun, sukses buat Mang Cep. Ihdinas siratal mustaqim wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.